Oh, Ini dewa berikan ini. kesempatan. Ini manusia di patung, pemuja patung ini. loh itu urusan mereka. Di Yunani Itu sana. urusan mereka. Di Yunani Romawi, ya. Urusan mereka. Patung itu. Giliran diginiin urusan mereka. Loh, kan masing-masing. Loh, Di dewa ini. kalian itu Giliran pemuja ditujuin batu, Dewa ini. urusan menyembah batu, mereka. mencium batu. Pergi sana untuk Giliran main-main, ditujuin seperti data urusan permainan mereka. aja. Buya Sakur Dewa. Astagfirullahaladzim. Giliran ditujuin data urusan tidak mereka. masalah. Itu kan Coba host. cara mereka. Apa yang salah? Apa yang Giliran salah? ditujuin data urusan Loh, mereka. Host, coba berikan kesempatan. Host, Urusan apa yang mereka. salah? Iya, apa yang salah? Astagfirullah ya Allah. Loh, itu kalau Urusan menurut mereka benar, Giliran kenapa? ditujuin data Loh, urusan kalau mereka. kalau mereka menganggap benar, kenapa? Anda merasa rugi. Anda Giliran merasa ditujuin rugi. data urusan Sabar, mereka. Anda merasa rugi. Kalau Anda Anda cium batu diajarkan hitam, Yesus melakukan ritual seperti itu. Anda diperintahkan Yesus untuk melakukan ritual seperti itu. di mana? Ayatnya yang mana? Kami di sini. Iya, saya tanya sama saudara. Sama ini. Adakah Sama ini. perintah Yesus untuk melakukan hal seperti itu dalam video tersebut? Di mana? Siapa yang bilang? Iya, saya tanya kepada saudara, adakah Tidak perintah ada. Yesus untuk melakukan Tidak hal ada. seperti itu? Tidak. Nah, berarti Theo, tujuan dari mirip konsep ini, video itu Theo. kalau tidak ada untuk Makanya Theo tadi Jangan saya ke situ, bilang, jangan ke situ, itu jangan urusan ke situ, mereka Theo. soal Bisa kebenaran berkelit dia. atau salah. Kok jadi urusan mereka? Jawab. Ini. Loh, itu kan Bang Teo, ini sama masing-masing. ini ya. Penyembah dewa-dewa ini. Ah. Coba tengok patungnya tuh. Pagan. Wow. Iya itu urusan Patungnya mereka. sama tadi ya. ini patung dipuja-puja. Iya, Ini itu kau urusan makanya aku mereka. bilang kalian penyembah dewa. Loh, Dewa-dewa kan kalian yang berhala, patung pencium itu batu di berhala. Nih. kau pencium Itu batu tuh di sama lah Mekah disiram-siram apa? tadi kan. Hah? Pagan kan, Cium pagan. batu di Mekah itu apa? Sama kalian tuh. Pagan itu dipuja-puja kalian. patungnya. Sampai harus Wih. pergi ke sana mahal-mahal. Disiram-siram, diguyur. Ini kan buat Loh, itu kata siapa? mereka ini Dewa Krishna. Ini Kenapa kata mereka Dewa perdebataannya Krishna, kayak Tuhan begini ya? turun ke bumi. Kata mereka Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi dewa. Host, Dia coba turun ke coba bumi diarahkan Tuhannya. supaya enak lah kita ngobrolnya. Iya, coach. Coba Nih. ganti-ganti. Tadi diguyur air kelapa, tadi Kalau itu minta apa? pendapat Tadi orang, minyak ya, kan apa kalian tadi itu yang di bicaranya tempat tuh? seperti Disayang-sayang mama patungnya ya. cerewet sekali. Disayang-sayang patungnya. Host, coba berikan kesempatan lah. Kita bisa mendominasi kayak begini. Kita kan bisa Host, Berarti coba udah terbukti ya, kalian pagan dewa. Theos itu dewa. Enggak, ini Bunda. Bunda Rahma, saya coba ngomong ya. Boleh ya? silakan. Terkait lai. Bilang lai katanya Sama masalah Bang Theo. teos. Sama Bang Theo, Bang. Aku izin sama Bang Theo, aku makan dulu. Siap Bang Bunda. Silakan, siapa nih yang bertanya tadi? Ivan, Tom atau siapa nih? Masalah Iya, ini apa? kan tadi masalah Rahma bicara soal teos. Bahasa teos itu memang dari bahasa Yunani. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tulisannya teos. Teos artinya Allah. Lai yang diambil dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang artinya Allah. Mengapa kita sebut Allah? Karena Di mana artinya Immanuel artinya Allah? Main data. Immanuel artinya Allah di mana? lihat di Matius 1 ayat 23. Enggak apa-apa kalau Apa kita isinya? dengar apa narasinya. Ini yang saya baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, bukan Immanuel artinya Allah, Bahlul. Jangan kau potong-potong ayatnya. Immanuel artinya Allah menyertai kita, bukan artinya Allah. Ibu yang Bukan ini kan kita bicara teos. Ya kan sama kan? Immanuel artinya Allah. Terlalu Immanuel artinya Allah menyertai kita. Iya benar kan? Kenapa bisa dipakai kata Allah kalau bukan Immanuel? Coba ditanya, saya tanya balik, kenapa dia bisa pakai kata Allah dalam Baik, Pak Ivan,
Kalau Anda mengkaitkan Theos dengan Immanuel, Immanuel yang berakhiran dengan kata El dalam bahasa Ibrani itu adalah Tuhan. Nah, kaitan Anda, Tuhan apa hubungan kaitan Anda dengan Theos dengan El bagi orang Yahudi? Kalau dibilang begini, saya ngomong terkait Tuhan, dibilang orang Yahudi ngomong bicara, kenapa disebut sebagai Allah? Itu El yang berwujud dari El adalah Tuhan bagi orang Yahudi. Sementara dudukan ini nama kebahasan kita adalah Theos. Dudukan dulu. Yang kata Allah yang di dalam Bible itu adalah Allah, ya. Nah, dirudutkan dengan bahasa aslinya, teks originalnya adalah Theos. Sekarang dudukan dulu itu. Buktikan kepada saya kalau betul-betul kata Theos itu adalah berarti Allah. Sekarang saya mau tanya Theodor. Nanti dulu. Satu-satu dulu, Jangan Tom. nyebrang dulu ke L. Tidak ada menyeberang. Saya tahu itu bahasa Ibrani. Satu-satu dulu, Tom. Jadi antara L. Silakan Ipan. Weh, waduh. Langsung di-mute. Langsung di-mute. Disuruh jelaskan, Aduh, terangkan. Merajuk dia. Tom, silakan, Tom. Tom, silakan. Silakan, Terima Tom. kasih. Begini, ini menyangkut budaya ya. Karena bahasa itu dengan loh, kami mau jelaskan Anda tertawa. Bagaimana? Orang ada bilang ini penyangkut budaya. Ini contoh. Lihat ini contoh. Ya. Contoh. Ya. Orang Jawa panggil Tuhan itu apa? Coba jawab. Loh, kenapa tertawa? Tidak tahu jawab ya? Kenapa mereka orang Jawa memanggil Tuhan yang tetap Allah, Balwa? Kenapa mereka panggil Ya tetap Allah. Loh, Allah bagaimana? Mereka pakai Gusti kok. Kalau orang Jawa manggil Tuhan itu Sudahlah. adalah Gusti Allah. Iya, Gusti pakai Allah Gusti. salah. Apa pakai Gusti? Iya, itu menunjukkan Langsung satu aja Allah. jabatan keagungan. Nah, Tapi saya makanya tanya, ketika sama. nama Allah Kalau di orang- dalam Bible kalau- ya, dengar, kalau kemudian orang masuk ke teks Yunani, originalnya jadi Anda kan Theos tuntut kami gitu loh. ikut Yunani. Yang tadi jabatan, yang tadi Sabar, jabatan Anda berubah jadi tuntut nama, kami ikut yang nama Yunani. berubah jadi jabatan. Ini yang Anda boleh Sebentar, tarik. Masalahnya Anda ini. menuntut kami ikut Yunani kan? Anda menuntut Ya. kami ikut Yunani. Nah, orang Yunani Ya. menganggap dewa itu Tuhan. Orang Yunani Buktikan sama beranggapan saya dewa kalau Theos itu itu Tuhan. adalah Apa yang salah? Akan buktikan Terus kepada diterjemahkan saya ke Indonesia, ketika kata ya Theos Tuhan. itu berubah menjadi berarti adalah nama Allah. Tunjukkan kepada saya data bukti secara konkret bahwa di dalam teks original yang bernama Theos itu, tulisan Theos itu berarti Allah atau sebaliknya. Kau tahu ya, saya tadi kan sudah bilang ini menyangkut budaya. Orang Yunani menganggap dewa itu Ini Allah. bahasa, Pak, bukan budaya. Iya, budaya, bahasa, makanya. Pak. Bahasa. Makanya. La haula quwata illa billah. Ini Kau itu ngomong bahasa, apa Pak. itu? Jangan membodohkan Sekarang kami. saya tanya, Dengar. buktikan ketika Dengar, kata saya Allah bilang. di dalam Bible itu, Nah, itu kan harus bila diterapkan merujuk ke ke dalam sini, dirubah teks sesuai originalnya, dengan budaya Theos mana itu bahwa Theos adalah itu berarti Allah. adalah Allah. Kemudian kata Theos itu bila dibalikan ke dalam bahasa Bible berarti juga adalah Theos. Itu aja yang saya minta bukti yang buktikan. Berarti kau ingin bahasa Bible kami itu bahasa Yunani semua. Maksudnya begitu. Lah, ya Allah. Kita kan Ya sedang lagi Allah, uji. apa? Toh, dengarkan. Kalau saya Bible bilang, ya, itu yang Anda penyesuaian berbahasa ucapan. dengarkan. Allah itu bukan nama, itu adalah jabatan. Kalau di dalam Bible Karena- yang berbahasa Indonesia itu berarti ada sumber terjemahan. Ketika ada terjemahan, berarti ada sumber terjemahan. Tidak mungkinlah ujuk-ujuk Yesus ini datang berbahasa Indonesia. Terus saya mau tanya kau. Dari Saya mana tanya berangkatnya kau, dari bahasa Yunani Bible itu, ini? Tentu saya dari tanya bahasa kau, Yunani. bahasa Yunani Nah, itu, ketika kalau masuk dewa ke itu dalam apa? bahasa Yunani itu, ketika dia merujuk ke dalam bahasa aslinya, teks originalnya, apakah betul yang kata Allah itu adalah betul-betul dalam bahasa teks originalnya juga adalah Allah, atau yang tes berarti ada juga Allah? Itu yang Anda buktikan dulu saat ini. Kenapa harus mau ikut bahasa Indonesia, bahasa Arab? Allah pun itu Masya bukan bahasa Allah, Indonesia nggak kok, nyambung bukan nih. bahasa Arab kok. Makanya jangan Anda Nggak mengendalikan nyambung. saya sesuai dengar, keinginan Anda. dengar, besarin. Dengar nih. Di dalam KBBI makna kata Allah dicatat menjadi sebuah nama. Sebuah nama ya kafir ya. Sebuah nama bukan jabatan. Allah Itu urusan adalah Anda. nama Itu bukan Tuhan. Allah kami. Itu urusan Allah Anda. kami Indonesia itu kafir. cuman
Kafir. Kau yang kafir. Kau Laknatullah, kafir. pemakan babi, dengar. Kau kafir. Allah adalah nama. Kafir diam. Allah adalah Kau nama kafir, ya. kau juga diam. Kau kafir, pemakan Kau babi. kafir. Allah adalah nama. Kau tidak percaya Yesus, kau Allah adalah kafir. nama ya, kafir ya. Kau mati masuk Allah neraka adalah kau. nama Tuhan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Iya, Arab. nama dewa. Atau merujuk kepada Nggak pujaan tahu malu. umat Muslim. Allah itu berasal Sekarang dari mana data? Israel Allah sana. itu Tuhannya kafir, pemakan babi. Mana data? Sekarang mana data? Allah kamu itu cari adalah itu Theos. sejarah itu tentang kafir. nama Allah. Minta Baca data. di Google. Kafir, Coba baca. Kafir, laknatullah. Kau yang Minta kafir. datamu, kafir. Sudah mencuri dasar kafir. Ini Allah adalah nama. Kau curi, kemudian kau putar balikkan di Bibelmu menjadi sebutan. Dasar Gila pencuri kau. Allah Dari siapa itu ya? Kau berasal gila dari mencuri. awal sebelum Curi ada dari mana? Islam. Boleh Ini apa ini? Kau coba Ini baca apa di ini? Google. Woi, kafir ini bacanya. Allah apa? itu dewa bulan. Kafir Kau laknatullah, tahu. pemakan babi. Turunkan Allah saja, itu Bunda. dewa bulan. Tolol. Tidak tahu malu Bukan kau saja si tolol. tolol ini. Coba buka di situ. Kau tolol. Makan babi sana sama anjing kau. Allah adalah nama. Bukan aja, nggak ada Nama ilmu. Tuhan. Dasar tolol, penyembah mantan bangkai begini, tolol. Mencuri, bilang lagi kita yang nyembah dewa, dasar kafir laknatullah. Kalau boleh tahu mencuri dari mana ya, Bu? Ya tadi Tidak kan kau udah lihat dijelaskan, ya Allah, originalnya. ya Allah. Dijelaskan. Original Jadi, teks udah gini nih. itu Theos. Jawab, silakan Bunda. Enggak, maksudnya Ya jadi mencurinya di pengikut Kristus mungkin karena terlalu keringinnya, entah pendengaranmu yang sakit, entah kamu yang terlalu buru-buru mendengarkan, entah kamu nggak tahu lah ya. Ini udah dijelaskan. Kata Allah itu adalah nama sebutan Tuhannya orang Islam. Ya Allah, kalian mencurinya itu dari dalam Al-Quran kami, kata Allah. Gimana kami Tuhan kalian kami ada itu, duluan, Bu. nih Tuhan Kami apa kamu di luar? lebih ada duluan. Oh, kamu di luar. Oh, Protestan di luar dari Islam. Kalau kamu merasa di luar, sebutkan satu nabi agama Kristen. Nabi Yesaya. Ya saya Kristen. Kalau sama aku kau berdiskusi, tengoklah, ku mainkan kau kalau sama aku. Sejak kapan ya saya nyembah Yesus baluap? Sejak kapan? Bahkan Yesaya juga tidak bertemu dengan Yesus. Ya, emang. Habis Yesaya itu banyak lagi. Nih habis Yesaya ada Yeremia, ada Ratapan, ada Jehekiel, ada Daniel, ada Hosea, ada Joel. Sejak kapan baluap? Yesaya nabi agama Kristen. Sementara Yesaya tidak menyembah Yesus. Yesaya sama Yesus tidak bertemu. Baluap. Menubuatkan kelahirannya. Yesaya menubuatkan Tidak, ya udah. Bawa datanya pengikut Kristus, bawa datanya, bawa. Ya, Dibaca, ini Yesaya. bagus ini, menarik. Ayo. Yesaya membuat Yesaya dibatan. 7, oke. Yesaya itu kitab lama apa kitab baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab siapa, Balo? Kita baca Yesaya. Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kau nyolong. Udah kau nyolong kitab orang, kau nyolong lagi nama Allah kami. Ibu. Astagfirullahaladzim. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Jehekiel itu kitab orang Yahudi. Kau Nggak apa-apa, nyolong. Kak. Enggak apa-apa, dilus-lus dulu. Mungkin dia mau bawa ke Yesaya 7 nomor 14 mungkin dia. Ya silakan. Mungkin dia mau bawa ke Yesaya 7 nomor 14. No, ayat 10 sampai 25 semuanya harus dibaca. Nggak boleh cuma satu ayat. Bahaya kalau cuma Iya baca, Nomor berapa? baca. Nomor ayat berapa? 10 sampai Baca. 25. Baca sendirilah, panjang. Masa saya bacain? Kan bisa baca. Punya kemampuan Loh. baca kan semua. Iya, baik. Di mana di situ katakan nubuatan untuk Yesus? Pemberitaan mengenai Immanuel, dari judulnya aja udah pemberitaan mengenai Immanuel. Iya, baik. Tadi Immanuel. Sipan itu saya tanyakan kata dari L ya. Tadi L ya, ingat ya kata L ya. Untuk dipakai di bangsa mana ya? Tolong diingat itu ya.
L itu digunakan untuk bangsa yang mana? Tolong diperhatikan itu, oke? Nah, sekarang saya minta satu data, satu perikop di antara Yesaya 7 ini yang mulai dari perikop pemberitaan mengenai Immanuel itu, dia merujuk kepada Yesus. Silakan. Lah hasilnya kan ada tuh di Injil Matius, Markus, Lukas terjadi. Lari bawa ke data ini belum dibedah, udah lari ke Matius. Bedah dulu ini data ini yang Anda bawa ini. Sisi agama apa sih? Iya. Buktikan kalau ada nubuatan Yesus dulu di sini sebelum masuk ke perjanjian baru FPB. Kita buktikan dulu kalau memang ini ada nubuatan untuk Yesus, baru kita merangkak ke perjanjian baru di dalam Matius. Ya gimana mau dibuktikan kalau nggak ada perjanjian baru? Orang buktinya di perjanjian baru, Mas. Iya, makanya nubuatan di perjanjiannya lama ini di mana? Yaitu nubuatan Yesusnya di mana? Ayatnya di mana? Di ayat 10 sampai 25 baca dong. Semua. Iya, tolong di mana? Yang mana? 20 sampai 5 apakah yang 10 atau yang 25-nya atau yang 30-nya atau 7-nya atau 8-nya? Ya udah, buktikan dulu, bedah. Apa yang bisa kamu bedah dengan data yang kamu bawa ini? Mulai dari yang kamu sebut. Mana? Nubuatannya, kata-kata ayat yang nubuatannya untuk Yesus. Tolong tunjukkan yang mana. Di sebelah mana kan punya kemampuan baca kan? Loh, kamu ada kemampuan memberikan data, kenapa juga nggak bisa membacanya, menunjukkan? Ya ngapain panjang begini ayatnya saya baca. Loh, berarti nggak ada gunanya kamu membawa data ini. Nubuatannya di mana? Buktikan kalau di data ini ada nubuatan buat Yesus. Ini kita bedah dulu, baru nanti penggenapannya di perjanjian baru. Bunda Rama greget juga. Aku habis makan pastel. Nih. Yesaya pun disebut Immanuel. Kamu Tuhan kan juga Yesaya. Bunda, bentar dulu. Kita lagi menggiring si dia. Aduh. Sisi, saya tanya di bawah agama apa Sisi? Gak usah lama-lama. Kenapa nggak naik saya cuma tanya agama? Ya udah. Ngapain kamu Jadi tanya Yesaya juga Immanuel ya. Dia tadi bawa Immanuel. Jadi Yesaya pun disebut Immanuel. Immanuel itu Allah bersama kita. Bukan berarti Immanuel itu Allah. Botol kali noten. Immanuel Yesaya ini disebut Immanuel. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya dikembangkan oleh penutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Iya, jadi Immanuel pun Yesaya pun digelari Immanuel. Yesaya pun disebut Immanuel itu Immanuel. artinya Allah bersama kita, bukan berarti Allah. Betul kali, belajarlah. Bukan Yesus, bukan Yesus bersama kita. Ibu yang seharusnya lebih gini ya, saya kasih tahu buat saudara-saudara Kristen, kalau kalian mau berdiskusi, saya sarankan jangan bawa perjanjian lama, jangan, karena banyak itu ketampolnya. Perjanjian lama itu, saya sarankan perjanjian lama itu juga bukan kitab kalian, itu kitab Yahudi. Gitu. Ibu jangan sok tahu. Loh, kok jangan sok tahu? Ya udah. Wah, kalau bilang saya jangan sok tahu, ya sebutkan. Nabimu agama Kristen perjanjian lama, sebutkan. Nabi agama Kristen. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Kau yang nggak tahu datamu balur. Kau tanya Yahudi kitab siapa perjanjian lama? Tanya. Ibu. Balua juga udah kau nyolong kitab orang, kau nyolong kata Allah. Kita mau dibilang pula jangan sok tahu. Makanya Islam aja belakangan hadirnya. Gimana kita mau nyolong, Bu? Islam belakangan hadir. Prosetan alias Protestan. Dengerin ya Protestan. Kau itu di abad ke-16, Bahlul. Dibilangnya pula kami terakhir. Kau di abad ke-16. Sejarah kau tuh baca. Protestan itu di abad ke-16. Siapa yang bawa? Martin Luther. PDKT kau duluan. Baca. Ya, Protestan abad ke-16. Ngaku-ngaku kau di luar, kau aja nggak punya nabi agama Kristen. Nah itu ibu. Balua. Namanya. Jadi Martin Luther itu bukan membawa agama yang baru, masih Kristen yang lama juga. Memang prosesnya diubah. Astagfirullahaladzim. Tedore, masuklah Tedore. Otaknya ke mana? Datangnya belakangan. Ada Tedore. Nih. Ayo Balua. Nih. Kau ini abad 16 nih. Protestan muncul pada abad ke 16, 1600. Reformasinya dibaca juga. Reformasi Protestan. Tahu nggak? Ngaku-ngaku kau di luar.
Ngaku-ngaku kok Kamu di kalau luar. bawa ininya, kamu kalau Ketika bawa Martin Luther denominasinya, memprotes, baru Muncul Protestan ketika Martin Luther memprotes Katolik Ngaku-ngaku ya. kok di luar. Yang Makanya muncul Bible kan kalian itu reformasi beda. Kristen ya, Kau Bu? kan 66. Katolik itu 72. Mana ada Katolik mau dipanggil ke Protestan? Nggak ada. Kalian beda. Beda liturgi. Beda gereja. Kalian ini abad 16 ya. Nih. Ngaku-ngaku di Beda luar dari sinodenya. Islam. Memang Islam terakhir kok. Ngaku-ngaku kok di luar dari Islam. Ngaku-ngaku di luar dari Islam. Sekarang gini, Tunggulah aku Alkitab puas sama itu. Al-Quran Ngaku-ngaku di luar dari Islam. saya Ngaku-ngaku di tanya luar gini dari aja deh, Islam. yang paling simple, Alkitab sama Al-Quran dulu yang paling siapa? simple aja. Ngaku-ngaku di luar. Sekarang saya tanya aja, kamu saya tanya, Kristen ini lahir di urutan nomor berapa? 1 atau nomor 2? Nih Protestan nomor Iya, 3. saya tanya. Alkitab sama Al-Quran duluan siapa? Saya mau Protestan tanya, nomor 3. namanya Kristen ini lahir di urutan nomor 1 apa nomor 2? Coba, gimana jawabannya? Al-Quran Protestan nomor 3. Protestan. Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, Baluap. Sama Al-Quran duluan siapa? Ngaku-ngaku di luar. Ngaku-ngaku di luar. Islam 610 Masehi ya. Kalau kau tadi 1600. Jadi 1000 tahun setelah Islam baru kau muncul. Sok-sok kau di sini. Islam itu 610 Masehi, kau 1600. Jadi kau itu baru. Jangan sok-sok di sini. Kucluk. Tapi Alkitab kami nggak ada lebih dulu, Bu. Alkitab kami udah kita Yang mana lebih dulu? Yang mana? Yang mana? Aku disuruh juga. Ini lucu kali loh. Saya, coba kalau ini ya, kamu bilang kitab kamu lebih dulu. Ya, kitabmu yang mana? Yang mana? Perjanjian baru kan kitabmu. Perjanjian baru itu original teksnya Yunani. Sejak kapan Yesus orang Yunani, Baluap? Sejak kapan? Kitab original teksmu bahasa Yunani. Sejak kapan Yesus orang Yunani? Bukan Yesus yang menulis. Bukan Yesus yang menulis Bukan Yesus. Alkitab. Jadi itu perkataan siapa? Itu perkataan murid-muridnya yang nulis. Oke, jadi teman-teman dia bilang ya bahwa kitab original kitab mereka yang perjanjian baru itu adalah perkataan murid-muridnya yang nulis. Artinya itu bukan firman Tuhan, itu karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes. Terima kasih Bu atas kejujurannya. Teman-teman yang di bawah tepuk tangan buat dia. Terima kasih atas kejujurannya. Ibu, Yohanes, Tepuk tangan. Matius, Markus, Lukas itu menulis kisah Yesus secara langsung pada saat itu, Bu. Mereka menuliskan kisah Yesus secara langsung karena mereka murid Yesus. Oke, baik. Kalau pada saat itu dia menuliskan langsung pada saat Yesus, saya minta satu data yang tervalidasi bahwa tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes langsung dilegitimasi, divalidasi oleh Yesus. Minta datanya. Tadi ibunya buka data dari Sabda kan, dari Sabda itu ada kitab Matius itu ditulis tahun berapa? Saya tanya, kalau memang itu langsung ditulis ketika Yesus ada, saya minta legitimasi, validasi dari Yesus atas tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu di website yang ibunya pakai tadi di Sabda ada. Loh, saya minta dari kamu datanya mana? Datanya mana? Ya, saya lagi yang nggak ketika pakai Anda laptop, menarasikan, saya lagi cuma pakai HP ketika doang. Anda menarasikan bahwa penulisan itu sejak ada era Yesus, saya minta legitimasi, validasi bahwa Yesus mengesahkan, bahwa Yesus mengetahui, bahwa Yesus betul-betul mengkoreksi tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya lagi nggak pegang laptop ini, saya pakai HP aja. Jadi memang tadi ada di Ibu di sini mau diskusi atau mau lawak ya, Bu? Kita ketawa aja apa, Bu? Karena kamu lucu. Ya, agama Anda itu Karena kamu agama ketawa lawakan juga memang. kan? Iya, Kamu iya. lucu. Ya udah, Buktinya kamu ketawa juga. Kita ketawa. Buktinya kamu ketawa juga. Udah kita Kamu ketawa lucu. aja, nggak usah diskusi. Jadi gini ya, saya kasih Anda tahu. sebagai orang Kristen kayak baru 2 hari jadi orang Kristen. Lah kamu sok-sokan udah 10 tahun Kristen, padahal kamu kenal Kristen aja enggak?
Memang, saya mah dari situ. Dia itu calon pendeta gak jadi. Emang Dia calon pendeta gak jadi. Baru 7 bulan dia masuk Islam baluap. Aduh, calon pendeta lu lawan. emang Yesus pernah mengenal Kristen? Calon pendeta nggak jadi kok bangga. Alhamdulillah. Ya bangga Makanya saya dia masuk tinggalin, Islam. karena bukan jadi karena nggak benar. Makanya saya tinggalin karena bukan jadi sebuah kebanggaan itu. Tapi kalau kamu menguji Bible, ayo silakan. Mau fakta historis atau teologis yang mau kamu uji. Ya kamu aja nggak paham apa yang kau pelajari selama jadi pendeta. Jadi buat apa? Ya lagi sudah, kau kita buka buktikan Alkitab? apakah kamu paham yang saya pahami atau kamu memahami apa yang saya pahami. Kita Ya, buktikan. Saya nggak paham orang yang meninggalkan Kristus itu karena apa? Karena bahkan sampai ada yang mati. Nggak usah martir dan bertanya, Karena silakan kamu sehat. uji. Karena otaknya sudah sehat. Kalau masih sakit otaknya ya. Kalau kayak kau ini, Bang Teo tuh udah sehat otaknya sama Bunda. Kalau masih sakit otakmu itu, buktinya apapun yang kita kasih kau nggak terima, ngeyel. Padahal kau nggak ada data. Kau bilang nggak ada laptop ke bawah. Berarti kau nggak siap diskusi. Jangan naik. Malu-maluin kau kalau naik nggak siap diskusi ya. Naik itu ibarat orang mau berperang. Dia- Siapkan itu pedangmu, siapkan apa segala sesuatu. Jangan naik. Saya ini Amunisi. tidak bawa ini loh. Saya tidak pakai Siapkan ini. amunisi. Dia Aduh, gini Bunda tanya, kayak kamu pernah di Kristen aja. Ya saya jujur katakan, itu mantan itu. Ya kamu Bergumul jangan di situ bangga kalau kayak bertahun-tahun. gitu. Kamu harusnya malu dong. Lo nggak bangga, Anda yang bertanya. Anda kan yang bertanya tadi. Kan Anda bertanya tadi kepada saya. Ya saya jawab. Bangganya saya di mana? Cuma kan saya menjawab. Sekarang kita buktikan kemampuan Bible-mu di sini. Saya bukan Nggak usah lari-lari ke sana sini. Sekarang kemampuan. Tapi saya Saya nggak urusan apa dengan kamu tidak perlu membuktikan kamu calon pendeta, calon apa, calon injilin, evangelik, diakonis atau siapapun. Saya nggak pertanyakan itu. Tapi betul ketika Anda naik ke sini, ranah sini, pengetahuan kekristenmu yang kita uji. ya Paham? Saya nggak tanya Anda orang diakonis apa atau jemaat balul jemaat yang paling belakang atau yang baru 2 hari jadi Kristen Tetapi yang di sini ketika Anda masuk ranah sini, pengetahuan kekristenmu yang kita uji, bukan cara imanmu. kalau saya kesini itu saya bukan untuk ujian debat menang kalah. Saya kesini itu ya sharing gitu, apa yang saya tahu, apa yang kalian mau, apa yang kalian Sharing tanya itu dari tidak saya. menyudutkan pribadi narasi seseorang. Kalau mau sharing, Ibu, dari tadi Ibu sharing itu bukan menyudutkan dan mengetahui kepribadian seseorang, tapi betul-betul murni kita berdasarkan pengetahuannya yang terkandung di mana 2 arah, baik Bible maupun Al-Qur'anul Karim. Itu Bu kalau mau sharing. Tetapi kalau mau curhat, kamu ini kayak kamu tahu Kristen, kayak kamu ini itu bukan sharing Bu namanya. Udah betul-betul Anda tidak ada kemampuan di situ. Memangnya tujuan dari live ini apa ya? Yang saya join itu karena Aduh, tadi ada kayaknya ini wacana pertanyaan. perempuan dah yang bisa. Saya jawab dan saya nggak dikasih kesempatan untuk menjawab. Curhat. KSI Bunda Rama ini udah bagian perempuan kayaknya dah. Nah ini Bunda besari dulu Bun. Nih, menurut Profesor Epi Sanders, aduh belum ya. Aku bilang ini untuk mengedukasi ya. Kalau kau nggak mau terima ya terserah. Tapi komunikasi sering dibawa ya. Menurut Profesor E.P. Sanders dalam bukunya The Historical Figure of Jesus halaman 6364 menulis. Gak usah bahasa Inggris ya, karena aku tuh nggak pandai bahasa Inggris. Kita tidak tahu siapa yang menulis Injil-Injil. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Injil-Injil tetap tidak memiliki nama sampai pada tahun 150-an. Oke? Saya telah memeriksa bukti-buktinya di mana-mana. Saya telah memeriksa bukti-buktinya di mana-mana. Injil-Injil sebagaimana yang kita miliki telah dikutip sebelum tahun 150-an, tetapi tanpa nama. Nama-nama penulis tiba-tiba muncul sekitar tahun 180. Jadi bukan murid-murid, kau jangan mau ditipu sama pendetamu ya.
Baca sejarah-sejarah kekristenan. Mereka ini adalah orang-orang Romawi, pengikut Paulus. Ini kau bagiannya nih, pengikut Paulus, yang menulis Injil bukan untuk bacaan umat Yahudi atau umat Yesus, tetapi untuk kepentingan orang-orang Romawi penganut filsafat Yunani. Sebenarnya ada lebih 300 Injil yang berbeda-beda yang tersebar di masing-masing gereja tanpa diketahui siapa penulisnya. Oke, you understand? Di antara Injil-Injil itu ada yang kemudian hari dikenal sebagai Injil Barnabas dan The Shepherd of Hermes yang mengundang banyak kontroversi, khususnya bila dihadapkan pada ajaran Trinitas. Memang kalau Barnabas kau baca, mampus ajaran Trinitas. Pemberian nama-nama Injil baru dilakukan tahun 180 demi kepentingan mempertahankan Injil-Injil yang diinginkan untuk masuk dalam kanonisasi Alkitab. Jadi kalau pembaca melihat nama Matius dan Yohanes, jangan sekali-kali membayangkan bahwa Injil yang mencantumkan nama mereka adalah tulisan mereka. Ini hanyalah sekedar upaya gereja mencatut nama mereka agar sidang kanonisasi mau menerimanya masuk dalam Alkitab. Ini dijelaskan pula oleh Profesor Alvar Ellegard dari University of Gothenburg, Jerman ya. Sweden. Dalam bukunya Jesus 100 Years Before Christ, halaman 188. Jadi ini ya bahasa Inggrisnya ya semua ya. Jadi aku belajarlah sedikit. Tadi dia bilang muridnya Yesus menulis. Nenek mau kiper lah. Nggak jelas ya. Lanjut. Terus apa? Terus masuk jurang. Ya, Saya begini ya, teman-teman Kristen tuh jangan modal iman, tolong belajar, belajar literasi dari kekristenan sendiri, belajar sejarah-sejarah itu belajar. Jangan cuma di gereja manggut-manggut, nyanyi-nyanyi, pulang tidur, nggak dibaca Bible baik-baik. Coba belajar. Kita aja ini orang Islam, karena gini ya, saya tuh penasaran, kok kenapa mereka menuhankan yang semacam ini ya. Kita gali, kita belajar, cari tahu kenapa. Bagus kau pelajari itu, jangan cuma yang menulis itu ini. Nggak seperti itu yang disampaikan di gerejamu. Silakan lanjut. Terus apa lagi yang silakan tanggapi. Kenapa? Apalagi yang harus saya bahas kalau gitu? Nanti udah ya, oke. Bere-biri, silakan. Bere-biri. Ini apa pengikut Kristus? Selamat malam. Aku tadi mau kutanggapi yang kata Allah itu. Masa kata Allah itu kan bahasa Indonesia. Kenapa dibilang kami mencuri kata Allah? Gitu. Apa kalian Kata bilang Allah bahasa Indonesia. Bunda Kata bahasa Rame. Indonesia. Apa dasar kalian? Kami bilang mencuri kata Allah. Masuk tidore. Enggak, aku tadi mau nyampaikan sedikit kepada ntar dulu ya Bari Biring ya, nanti ke bagian Anda ya. Itu tadi udah kami bahas ya, tapi sedikit aja ya. Saya mau nyampaikan sedikit kepada si pengikut Kristus tadi. Jadi seandainya kalau Anda mau merendahkan hati dulu dan pikiran, mari kita diskusi baik-baik di sini. Mana yang menurutmu anggap paling benar? Kita diskusikan gitu kok. Ini kenapa tiba-tiba ada perdiskusian seperti ini? Kenapa begini? Nah, yang paling bagus Kristen lah bro. Kenapa? Yang paling bagus Kristen lah. Bisa kita nanti mengerti. dulu Bere Biring, sabar. Oleh karena bentar sabar, Masya Allah. Bere Biring, kalau tunggu ya, kita dengerin dulu Bere Biring. Bagaimana kita ngerti? Dengerin dulu. Selanjut Bang Theodore. Lanjut Bang. Iya, nah jadi kalau Anda punya pengetahuan ini, oh Bang Theo itu tidak seperti itu loh, tapi menurut pemahaman saya Kristen dari Bible seperti ini gitu. Nah mari kita sama-sama kita runut namanya terjadinya
kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan asbabun nuzulnya, ayat itu turun atau data itu turun begitu. Nah, mari kita bahas sama-sama. Nah, kemudian kita pasti akan menerima suatu ilmu pengetahuan yang mungkin situ sudah tahu atau belum tahu, jadi menjadi satu sumber informasi. Nah, seperti itu. Nah, Bang Theodore, dari tadi itu yang saya coba kan. Tapi setiap kali saya berbicara itu berujung pada tertawa orang-orang, kayak seakan-akan apa yang saya bilang ini bercanda gitu. Jadi ya buat apalah diskusi ini dibuka? Ya, maksudnya begini. Karena begini, Bun. Theo, kenapa Bunda tertawa? Karena lucu, karena kau tidak tahu tentang Bibelmu. Kau bilang ada nabi Kristen, ya kan? Diketawai karena tidak ada. Karena apa? Ketidaktahuanmu itu yang kami ketawai. Harusnya kau banyak belajar sebelum naik diskusi. Karena kau malu-maluin, masa ada nabi Kristen? Pertanyaannya jadi harus dibalik lagi, untuk apa ada nabi Kristen? Pertanyaan itu untuk apa? Nggak tahu untuk apa, karena memang nggak ada nabi Kristen. Kalau di Yunani sana, Roma Yunani nggak ada mengenal nabi, dewa. Itu kan asal agamamu itu, Roma sana. Kenapa kekristenan itu berkembang di Yunani? Karena pagan, ya, tidak ada di situ dikenal nabi. Yang ada itu dewa-dewa, dewa Zeus, dewa Hermes, tuh begitu. Kenapa? Kenapa? Coba harusnya kau berpikir begini. Kok Yesus ini orang Israel? Kok agama saya berkembang di Roma? Padahal Roma itu agama itu Helenisme, pagan. Patung-patung, dewa matahari, dewa Zeus. Harusnya kau berpikir ke situ kan? Jadi jangan modalmu itu modal. Jadi belajar dulu sebelum kau naik. Jangan bilang saya Elia. Saya bukan Elia ya. Bukan, dia perempuan ini. Iya, saya perempuan. Suaranya kok kayak Dia perempuan, dia asli perempuan dia. Jadi begitu, Mbak. Harusnya kau belajar. Loh, kok Yesus ini orang Ibrani. Silakan, Bang. Lanjut, Bang Theo. Silakan pengikut Kristus, apa yang ingin Anda sampaikan atau Anda ingin bantah dari begitu banyak narasi yang kami paparkan. Silakan. Apa yang harus saya sampaikan, teman-teman? Kayak nabi Kristen, dan untuk apa saya sampaikan agama seorang nabi? Oke, gini. Buat apa? Begini pengikut Kristus, saya buat satu argumentasi pertanyaan. Pengikut Kristus meyakini Yesus itu sebagai Tuhan tidak? Meyakini, terus kenapa? Baik, meyakini ya. Iya. Nah, dalam hal meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, pengikut Kristus mendapatkan informasi dari mana? Dari yang kita sebut Injil. Oke, baik ya. Nah, ini salah satu. Nanti kita bahas apakah Injil itu milik Kristen atau tidak ya. Nah, bisa ditunjukkan datanya di mana dia mengakui diri sebagai Tuhan? Tadi saya tunjukin di Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Oke. Kita buka datanya bersama-sama ya. Izin biar kita buka. Yohanes 4. Yohanes 4 14 ya. ayat 1 sampai 14. Oke, ini saya dengar ya, karena saya nggak bisa perangkat cuma satu. Dengar ya, buku saya buka ya. Jadi saya nggak asumsi. Oke, kedengaran ya, saya buka Bible ya. Oke. Rumah Bapak itu perikopnya ya. Ya. Nah, kita baca mulai dari rumah perikop dari nomor 14, 1 sampai 14. Nah, pertanyaannya, di data 1 sampai 14 ini bisa ditunjukkan data mana bahwa Yesus mengatakan secara pribadi bahwa dia adalah Tuhan? Di ayat 8 Filipus bertanya, lalu Yesus menjawab di ayat 9 sampai 10. Oke, baik. Di situ dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, itu Anda jadikan asumsi atau menjadikan pondasi berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Filipus pada saat itu menyebut Yesus sebagai Tuhan ya? No, baca jawabannya dulu dong. Di ayat 9 sampai 10. Di data, oke, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dan selanjutnya ya. Oke. Nah,
Sekarang pertanyaannya, apakah di situ Yesus mengaku setuju dengan dirinya disebut dengan Tuhan? Yes, dia mengaku di Yohanes 14. Oke. Di Yohanes 14 dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang mana datanya? Yaitu dari di ayat 10 sampai 14. Loh, tadi saya bilang, apakah Filipus berkata kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tadi kan saya tanyakan, ketika Filipus bicara Tuhan ini, apakah Yesus setuju dia disebut dengan Tuhan? Setuju dong. Ada nggak justru Tuhan Yesus protes dia disebut Tuhan? Kan enggak. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Tedore di mute. Mungkin dia lagi ini ya. Oke, saya lanjutin ya. Apakah tadi kamu mengatakan Yohanes ini ya, Yohanes 14. Coba di ayat 6 itu jelas di situ dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke? Jadi jelas di situ. Di ayat yang kamu bawa sampai ke 14 itu, Yohanes 14 bahkan satu perikop pun di situ tidak ada pernyataan Yesus adalah Tuhan.